Anak perempuan dari orang terkaya berpakaian seperti pelayan untuk bekerja di perusahaan. Namun tiba-tiba dia menemukan bahwa tas mewah miliknya yang hilang muncul di meja resepsionis perusahaan. Gadis itu terlihat bingung dan mulai berpikir, mengapa tasnya bisa ada di sini? Saat itu, seorang wanita licik yang tampak gelisah segera berlari ke arahnya, merampas tas dari tangan gadis itu, dan berkata bahwa jika tasnya rusak, bahkan 10 orang sepertinya tidak akan cukup untuk menggantinya. Mendengar suara tersebut, direktur juga datang ke sana. Gadis licik itu balik menggigit, mengatakan bahwa gadis itu ingin diam-diam mengambil tasnya. Bohong. Tas ini sama sekali bukan milikmu. Apakah Yu Sheng tahu apa yang sedang dia bicarakan? Rekan kerja di sampingnya juga menertawakan gadis itu. Dengan pakaian seadanya, pelayan miskin itu. Mungkin sulit juga untuk bertemu tas bermerek mewah seperti ini. Gadis itu melihat semua orang tidak percaya padanya. Lalu mengeluarkan ponselnya, mencari bukti pembayaran tas tersebut, dan menunjukkannya kepada mereka. Dan mengatakan bahwa tas itu adalah edisi terbatas. Satu-satunya di dunia. Hanya satu ini saja. Namun presiden tetap tidak percaya. Bahkan menghina gadis itu. Kupikir dia sampai rela melakukan apa saja demi mendapatkan tas itu. Sungguh, dia sudah tak tahu malu lagi. Qin Mui bicara apa sih sebenarnya? Jelaskan dengan jelas. Katanya aku matre dan sombong. Tidak suka melihat Kak Nienro bahagia. Bahkan mencoba untuk memfitnah. Hei, kau tahu nggak sih sebenarnya Kak Nienro itu seberapa kaya? Bahkan kalung Ocean Heart yang satu-satunya di dunia pun dia miliki. Gadis itu sangat terkejut saat mendengar lawan bicaranya menyebut Ocean Heart. Ia sangat terkejut, karena Ocean Heart adalah hadiah ulang tahun ke-18 dari kakeknya. Tapi sekarang, kalung itu dan tasnya ada di tangan bintang laut, untuk menyelidiki semuanya. Maka dia pura-pura tidak tahu dan meminta bintang laut untuk menunjukkan Ocean Heart-nya agar semua orang bisa melihatnya. Minggu depan adalah pesta pertunangan aku dan Qin Mui. Nanti saya akan mengundang beberapa rekan kerja untuk datang. Saya akan membawa Heart of the Ocean saya. Jika kamu ingin melihatnya, silakan. Mendengar bahwa pacarnya yang sudah menunggu selama 3 tahun ternyata akan bertunangan dengan wanita lain, gadis itu merasa sangat sedih. Dia menyendiri dan menangis diam-diam. Dan momen ini kebetulan terlihat oleh pamannya yang menjabat sebagai CEO. Saat bertemu dengan keluarga, gadis itu tak bisa lagi menahan emosinya. Dia menangis dalam pelukan pamannya dan mulai terisak. Namun, hal ini justru dilihat oleh mantan pacar brengsek dan wanita licik. Melihat gadis itu berpelukan dengan pria lain, mantan pacar brengsek langsung menganggap gadis itu seorang wanita materialistis. Wanita baru malah menambah-nambah cerita, mengatakan bahwa wanita bisa ikut campur di mana saja. Dulu waktu sekolah, dia dekat dengan kepala sekolah. Sekarang sudah bekerja, dia dekat dengan orang kaya. Ini membuat pria itu langsung teringat kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu dia melihat gadis itu dan kepala sekolah masuk hotel dengan akrab. Karena itu dia berpikir gadis itu telah mengkhianati cintanya. Padahal kepala sekolah itu adalah kakek gadis itu. Dan pria itu pun pergi begitu saja karena marah. Kini dia melihat gadis itu lagi bersandar di pelukan orang lain. Itu malah membuat pria brengsek itu marah besar. Dia yang tidak ingin lagi melihat gadis itu langsung membalikkan badan dan pergi. Namun, malamnya dia tiba-tiba masuk ke kamar gadis itu. Langsung mengeluarkan kartu ban dan mulai menghina gadis itu. Kau menganggap aku apa? Apa yang salah denganku sampai kau harus memperlakukanku seperti ini? Lalu bagaimana dengan Wang Jiuxi? Mengapa Wang Jiuxi bisa begitu? Kenapa aku tidak boleh? Wang Jiuxi, kau sudah melihat semuanya. Tidak. Bukan seperti yang kau pikirkan. Dia milikku. Dia apa? Katakan. Bagaimana jika ku katakan dia kerabatku, kau percaya? Sebelumnya kenapa aku tidak pernah mendengar kau punya kerabat sekaya itu? Kamu benar-benar penuh dengan kebohongan, sombong dan materialistis. Kebohongan, kesombongan, dan materialisme. Yang kamu maksud adalah tunanganmu, Yun Wenrou, kan? Diam. Roer adalah putri dari grup Yunshi. Bagaimana dia bisa dihina oleh orang sepertimu? Dia lebih mempercayainya daripada mempercayai aku. Kau tidak layak aku percayai. Gadis itu bertanya pada pria itu. Apakah suatu hari nanti dia akan menyesal jika mengetahui kebenarannya? Pria brengsek itu dengan tegas mengatakan tidak akan menyesal. Kata-kata itu membuat gadis itu benar-benar putus asa. Memikirkan kepergian pria itu tanpa pamit dulu. Dia telah mencarinya selama 3 tahun. Namun, yang dia dapatkan hanyalah hasil seperti ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak lagi berharap pada pria. Segera tiba hari pertunangan antara pria brengsek dan gadis paus bintang. Gadis itu muncul di tempat pertunangan mereka dengan gaun haute couture. Dan pamannya juga telah menemukan kebenaran dari kejadian ini. Ternyata, ayah gadis paus bintang adalah seorang ahli perawatan barang mewah. Perhiasan milik gadis itu dibawa untuk dirawat olehnya. Namun, gadis paus bintang yang dipenuhi dengan sifat ingin pamer, memanfaatkan kesempatan itu untuk mencurinya dan menunjukkan kepada orang lain. Setelah mengetahui semua ini, gadis itu memutuskan untuk mengungkapkan wajah asli wanita licik itu di hadapan semua orang di pesta pertunangan mereka. Menjadi manusia memang harus tegar. Barang yang bukan milikmu tidak akan bisa kau tahan. Karena kamu sudah tahu. Jadi jangan bermimpi. Gaun haute couture yang hanya sekali saya kenakan.
Dan juga antagonis Ocean Star. Seluruh tubuhnya ternyata dipenuhi dengan barang-barang saya. Ocean Star yang ingin kamu lihat, saya bawa hari ini. Kamu bisa mendekat untuk melihat, karena setelah hari ini, kamu tidak akan punya kesempatan ini lagi. Ini pasti Heart of the Ocean, kan? Suster Nie, ini terlalu indah. Kang Qin bisa menikahi wanita kaya dan cantik seperti ini, benar-benar iri. Merupakan kehormatan saya. Maaf, saya sudah terlalu lama menatap Heart of the Ocean sambil menerima telepon ini. Mau pura-pura apa lagi sih? Paman kecil. Yun Nianro dulunya bernama Su. Dia adalah putri dari Su Dinjun, seorang ahli perawatan mewah keluarga Yun. Baik. Jadi Yun Nierong, untuk memuaskan rasa gengsinya. Selalu mencuri barang-barangku untuk pura-pura menjadi pewaris keluarga Yun. Kali ini aku tidak hanya membawa bintang laut. Aku juga membawa barang-barang yang sudah aku koleksi bertahun-tahun untuk membuka mata seseorang. Roer, kamu membawa begitu banyak barang berharga. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Tidak terlalu berharga kok. Gelang giok ini aku beli dengan uang saku. Dan itu, monster wanita Wenning adalah hadiah ulang tahun yang diberikan ayahku padaku. Salah. Ini bukan gelang giok. Ini adalah gelang multiwarna, yang dikenakan oleh permaisuri Cisi semasa hidupnya. Kemudian dibeli oleh Direktur Yun di lelang. Dan ini bukan disebut mahkota Ing. Ini disebut mahkota Edward. Nianro bahkan salah menyebutkan nama perhiasan. Apakah barang-barang ini benar-benar milikmu? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Cepat letakkan itu. Apa yang dikatakan Yun Wushuang itu benar? Nianro, Ji tidak mungkin benar-benar salah menyebutkan nama, kan? Pasti cuma omong kosong. Dia itu orang kampung, pelayan tahu itu dia. Begitu juga. Pahlawan. Jika kamu terus berbohong, pergi saja dari sini. Katakan itu omong kosong. Atau kalau memang tahu, itu pantas. Seharusnya aku sudah menghafal namanya. Tapi sekarang aku benar-benar tidak bisa mengakuinya. Yun Wushuang, aku lebih tahu tentang milikku daripada kamu. Aku tahu kamu masih menyukai Qin Muye. Tapi kamu juga tidak bisa merusak pesta pertunangan kita. Wushuang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ning Rojie dengan baik hati membiarkanmu datang ke pesta pertunangan. Kalau tidak, sebagai seorang pelayan, kamu seumur hidup tidak akan melihat perhiasan semewah ini. Tuan Wang juga belum tentu akan membayar. Tuan Qin juga tidak melihat dirinya itu apa. Bahkan tidak pantas untuk menyamakan diri dengan Nio Rojie. Sun Yanro, kamu masih mau berpura-pura sampai kapan? Menggunakan barang orang lain untuk berpura-pura jadi orang kaya. Apakah itu benar-benar menyenangkan? Kak King Muye. Yun Wushuang, jangan tantang batasanku. Keluar dari sini. Aku akan pergi. Tapi sebelum pergi, aku akan membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Wen Ningro, kau bilang semua barang ini milikmu. Maka bisakah kau menyimpannya sampai pesta pertunangan selesai? Maksudmu apa? Datang ke hotel dalam waktu setengah jam. Aku mau semua perhiasan dikembalikan ke pemiliknya. Ternyata menelepon pamannya sendiri ya. Siapa sih pamannya, seorang pelayan? Seorang petugas kebersihan? Haha. Kesedihan bukan hanya karena kesombongan, tapi juga rasa malu. Saya tidak minta maaf untuk orang lain. Kamu memintaku untuk minta maaf padanya. Harusnya berlutut dan minta maaf kepadanya. Orang macam apa sih? Dia sendiri masih merasa dirugikan. Berlutut dan minta maaf, 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 berlutut dan minta maaf. Kamu benar-benar merasa Pak Ong tertarik padamu? Dia hanya main-main saja. Aku tidak bohong. Tidak akan minta maaf. Nanti kalian akan tahu siapa yang berbohong. Tentu saja kamu yang berbohong. Aku tahu kamu masih suka uang.
Tapi hari ini adalah pesta pertunangan kita. Jangan mengada-ada di sini. Aku hanya mencintai satu orang. Kamu tidak perlu repot-repot lagi. Seperti ini hanya akan membuatku semakin menurut padamu. Nona Lin, saya ada urusan penting mencari Anda. Ayah. Nona Lin, saya mencari Anda karena ada urusan penting. Dia adalah ahli perawatan mewah dari Yunsi. Seharusnya saya yang mencarikannya. Jika ada urusan penting, saya akan tanya sebentar. Ayah, kenapa Anda datang? Anda tidak boleh mengungkapkan hubungan ayah dan anak kita. Aduh, toko itu buru-buru ingin perhiasan itu. Anakku, ayo kita cepat kembalikan perhiasan itu. Kenapa terburu-buru? Cari alasan saja, asal bisa mengelak. Ayah. Kalau bisa menghubungkanmu dengan Qin Muye, menantu emas itu, semua tergantung padamu. Oke, ayah dan ibu akan bantu. Ah, Nona Yun, perhiasannya terlalu banyak. Perhiasannya terlalu banyak. Dia sendiri pun sudah lupa. Tadi saat aku mengantar perhiasan kepadanya, aku keliru 1 atau 2 buah. Jadi aku sengaja datang untuk memberikan yang kurang. Bohong. Perhiasan-perhiasan ini jelas-jelas milikku. Dan kau sama sekali bukan perawat barang mewah seperti biasanya. Aku tidak pernah bertemu denganmu. Benar-benar tidak bisa disembuhkan. Barang-barangmu. Hahaha, ini pasti karena mabuk belum sadar ya. Lucu sekali. Kau orang miskin. Yunu Shuang, aku sudah lama menahanmu. Kau mau berhenti sampai kapan? Kalau begitu, karena kau sangat tidak tahu malu. Jangan salahkan aku. Tidak perlu terima kasih. Kau pergi saja. Pergi sana, jangan sentuh aku. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Yun? Mengapa Tuan Wang datang? Itu Yunu Shuang. Dia tidak hanya mengganggu Kak Niero, tapi juga menyalahgunakan perhiasan keluarga Yun. Berani sekali. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah Nona Yun? Hentikan, dia cucu kami. Itu milikku. Bintang laut yang ingin kau lihat, ku bawa hari ini. Kau bisa mendekat dan melihatnya. Lagi pula, setelah hari ini kau takkan punya kesempatan lagi. Ini pasti Ocean Heart, ya. Kakak Niero, ini terlalu bagus. Qin Shao bisa menikahi wanita kaya dan cantik seperti ini, sungguh membuat iri. Kehormatanku. Maaf, menerima telepon saja sampai menatap Ocean Star begitu lama. Sok pura-pura saja. Paman kecil. Yun Yanro awalnya bernama Su. Dia adalah putri dari Su Dinjun, seorang ahli perawatan mewah keluarga Yun. Oh. Jadi Yun Jianrong, untuk memuaskan rasa gengsinya. Terus-menerus mencuri barang-barangku untuk berpura-pura menjadi pewaris keluarga Yun. Kali ini, aku tidak hanya membawa Heart of the Ocean, tapi juga membawa barang berharga yang telah aku koleksi selama bertahun-tahun. Membuka mata seseorang. Roer, kamu membawa banyak barang berharga seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tidak terlalu berharga juga kok. Gelang Gyo ini kubeli dari uang jajanku. Dan patung wanita berukiran itu adalah hadiah ulang tahun dari papaku. Salah. Ini bukan gelang Gyo. Itu adalah gelang berwarna-warni. Dipakai oleh janda permaisuri Cisi semasa hidupnya. Kemudian dibeli oleh Tuan Yun di pelelangan. Dan yang ini tidak disebut mahkota bayi Rusia. Dan dipanggil Edward Crown. Sun Yanrong, kamu bahkan menyebut perhiasan itu dengan nama yang salah. Apakah barang-barang ini benar-benar milikmu? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Cepat turunkan itu dariku. Apa yang dikatakan Yunu Shuang itu benar? Kak Niero jangan-jangan benar-benar salah sebut nama? Pasti karena kurang perhatian. Mati juga karena seorang pelayan kampungan yang tahu. Lin Hong Shuang. Jika kamu terus berbohong seperti ini, pergi kau. Yun Wushuang ini mengada-ada. Apakah dia benar-benar tahu?
Harusnya aku menghafal semua namanya. Sekarang aku sama sekali tidak boleh mengakuinya. Yun Wushuang, barangku, aku lebih tahu darimu. Aku tahu kau masih menyukai Qin Muyang. Tapi kau tidak boleh merusak pesta pertunanganku. Yu Shuang, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Niek Rour baik hati mengundangmu ke pesta pertunangan. Kalau tidak, kamu yang hanya seorang pelayan tidak akan pernah melihat perhiasan semewah ini seumur hidup. Belum lagi menggoda CEO Wang. Sekarang kamu juga mau menggoda CEO Qin. Coba lihat dirimu. Siapa kamu sih? Bahkan untuk menyarungkan sepatu Niek Rour saja, kamu tidak layak. Sun Yanro, kamu masih mau berpura-pura sampai kapan? Menggunakan barang orang lain untuk berpura-pura kaya. Apakah ini benar-benar menyenangkan? Kakak Qin Wang Ye. Yun Wushuang, janganlah kau tantang batas kesabaranku. Pergilah kau. Aku akan pergi. Tapi sebelum pergi, aku akan membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Wending Row, kau katakan semua barang ini milikmu. Lalu, bisakah kau menahan mereka sampai pesta pertunangan selesai? Maksudmu apa? Sampai di hotel dalam waktu 30 menit. Aku ingin semua perhiasan dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ternyata kau menelepon pamanmu sendiri ya? Paman seorang pelayan itu siapa ya? Tukang bersih-bersih? Hahaha. Kaisar Qin tidak hanya sombong tetapi juga sangat. Aku tidak. Meminta maaf kepada Yue Wan. Kau menyuruhku meminta maaf kepadanya. Harus sujud meminta maaf kepadanya. Orang macam apa sih? Masih merasa tersinggung pula. Minta maaf sambil sujud. Minta maaf sambil sujud. Berlutut dan minta maaf, berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Aku benar-benar merasa bahwa Tuan Wang menyukainya hanya untuk bersenang-senang. Aku tidak berbohong. Aku seharusnya tidak meminta maaf. Nanti kalian akan tahu siapa yang berbohong. Tentu saja kamu yang berbohong. Aku tahu kamu masih menyukai Qin Ming. Tapi hari ini adalah hari pertunangan kita. Jangan coba-coba lagi dengan trik ini. Orang yang aku cintai hanya satu. Kamu tidak perlu berusaha sia-sia. Apa yang kamu lakukan hanya membuatku semakin jijik. Kamu, Nona Li, saya ada urusan penting untuk mencari ayahmu. Nona Yun, saya mencari Anda. Ada sedikit urusan penting. Dia adalah ahli perawatan mewah dari keluarga Yun. Seharusnya saya yang mencarimu. Ada urusan penting, saya akan tanya sebentar. Ayah, kenapa kamu datang? Kamu tidak boleh mengungkapkan identitas kita sebagai ayah dan anak. Aduh, toko sedang buru-buru membutuhkan perhiasan itu. Anakku, ayo kita kembalikan perhiasan itu secepatnya. Apa yang kamu khawatirkan? Cari saja alasan yang mudah untuk menghindar. Ayah, bisakah kamu mengatur agar Qin Muye, calon menantu emas itu, berhasil? Oke, ayah akan bantu. Nona Yun, tolong dengarkan. Perhiasan terlalu banyak. Dia bahkan tidak ingat dengan jelas. Tadi saat saya mengantarkan perhiasan kepadanya, ada satu atau dua yang tercampur. Jadi saya sengaja datang untuk memberikan yang tertinggal. Bohong. Perhiasan ini jelas-jelas milik saya. Dan kamu juga jelas bukan seorang tokoh terkenal. Ahli perawatan mewah. Aku belum pernah melihatmu. Sungguh tak bisa diselamatkan. Barang-barangmu. Hahaha, sepertinya kamu terlalu banyak minum dan belum sadar, ya? Sungguh lucu. Kamu si miskin. Yuan Wushuang, aku sudah sabar denganmu cukup lama. Kau mau selesai sampai kapan? Kalau begitu, karena kau sangat tidak tahu malu, maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kau pergi sana. Pergi. Jangan sentuh aku. Siapa berani membuat masalah di wilayah keluarga Yun? Direktur Wang, bagaimana bisa Anda datang? Dia adalah Yun Wushuang. Dia tidak hanya menganiaya kakak Niero, tapi juga mengambil perhiasan Yun secara sembarangan. Sungguh keterlaluan. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah Nona Yun? Yun Suang adalah cucu perempuan dari orang terkaya di Asia.
Bagaimana mungkin? Dia kan cuma seorang pelayan. Yun Wushuang adalah keponakanku. Dia juga cucu kandung dari Direktur Yun. Bagaimana mungkin? Nona Nierong, bukankah kamu bilang kamu adalah putri tertua keluarga Yun? Sebenarnya ini bagaimana? Saya memang pewaris dari grup Yun. Karena pernah diculik saat kecil, jadi saya menyembunyikan identitas saya. Tapi untungnya, ini membuatku melihat banyak orang dengan jelas. Nona-nona besar, maaf, kami buta dan bodoh. Nona Yun adalah Yun Yanrou. Dialah yang menyuruh kami untuk membulimu. Kami terpaksa. Benar, aku kapan pernah menyuruh kalian? Kalian yang memaksakan diri, adalah Yu Hongshuang. Kenapa kamu tidak menjelaskan sebelumnya? Menjelaskan? Aku harus menjelaskan padamu. Apa kamu sudah mempercayaiku? Tidak, dari awal hingga akhir kamu hanya percaya. Dan memutuskan aku adalah wanita yang sombong dan materialistis. Maaf, aku yang salah paham tentangmu. 3 tahun lalu aku melihatmu masuk hotel bersama kepala sekolah, kupikir. Kepala sekolah adalah paman guruku. Kau salah paham, tapi kau malah bertanya padaku, lalu langsung memblokirku. Kau tahu bagaimana aku melewati 3 tahun ini? Maaf, aku meminta maaf kepadamu. Aku pernah berkata, suatu hari nanti jika kau menemukan kebenaran, meskipun kau berlutut dan bersujud memohon padaku, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Kau masih ingat apa yang kau katakan saat itu? Hai. Demi ambisi, kau menjual tubuhmu sendiri, dan masih bisa mengatakan cinta. Qin Mu Yan. Tunggu sampai kau tahu kebenarannya nanti. Walaupun kau berlutut dan bersujud memohon padaku, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Aku waktu itu juga ditipu. Laki-laki jalang. Kau berani menipuku. Tuan Qin Mu. Hari ini adalah pesta pertunangan kita. Kau berani memukulku di depan orang sebanyak ini. Seandainya bukan karena kau, aku juga tidak akan salah paham. Rumor bahwa Yu Mushou tanpa tanding dibiayai kepala sekolah, bukankah itu juga yang kau sebarkan? Bukan aku. Kau masih berani keras kepala. Sudahlah, jangan bertengkar di depanku. Yun Jianro. Sekarang kau masih berani mengatakan barang-barang ini milikmu? Dan kau, Su Dinjun. Sebagai tukang perbaikan perhiasan keluarga Yun, kamu berani mencuri barang milik tuan rumah dan memberikannya kepada putrimu untuk dipakai? Ini melanggar kontrak. Apakah kamu tahu berapa banyak yang harus kamu ganti rugi? Semua ini salahku. Putriku tidak tahu apa-apa. Katakan hal ini kepada pengacara saja. Omong-omong. Ingat kembalikan tas saya. Kurasa kau tidak tahu, ya? Tas ini terukir huruf depan nama saya. Kau sengaja, kan? Kau ingin melihatku malu, ya? Tapi aku juga tidak menyangka ada orang yang membawa barang orang lain untuk berlagak kaya. Yun Jianrong, kau benar-benar membuatku terkejut. Sayang sekali, perhiasan berharga seperti ini tidak akan saya pakai jika orang sepertimu yang memakainya. Saya juga tidak akan menginginkannya. Sebaiknya disumbangkan saja. Kak Qin Mue. Qin Mue, saya benar-benar mencintaimu. Jangan tinggalkan saya sendirian. Pergilah. Kau tidak boleh muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, kau akan kurasakan kematian yang sangat memalukan. Qin Fengyan. Pergi. Semua salahmu. Semua salahmu karena kau tidak punya uang. Pergi. Aku pergi. Aku pergi. Aha. Nyawaku telah membuktikannya sendiri. Tapi kenapa aku masih belum bisa bahagia? Lin Hongseng, kau mau kemana? Mau kemana urusanmu apa? Tolong, Tuan Qin, jauhi aku. Aku tahu ini semua salahku. Tapi bisakah kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku? Apa? Sekarang kau tahu identitas asliku? Aku tak ingin pergi. Qin Mue, kamu benar-benar membuatku jijik. Yunwu bilang kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Aku tidak tahu. Dulu aku kira aku sangat mengenalmu. Tapi akhirnya aku sadar kalau aku terlalu naif. Manusia bisa berubah. Tidak ada yang pasti. Kau masih mencintaiku, bukan? Yang kau cintai adalah masa lalu kita, Konoha. Masa lalu kita, Konoha tidak akan tidak percaya. Dan lebih tidak akan menyerangku. Kau pukul lagi aku. Aku sama sekali tidak akan membalas. Tidak perlu. Aku hanya memintamu untuk menjauhiku.
Yun Wushuang, aku tidak akan menyerah padamu. Bukankah kau mencintai Yun Yelong? Secepat itu berubah hati? Aku tidak tahu dia sekejam itu. Tapi kau tetap jatuh cinta padanya. Kau yang memblokirku. Selama 3 tahun aku hidup bahagia bersamamu. Sementara aku seperti orang bodoh di luar negeri, bersedih dan menderita. Maaf, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kau memang tidak tahu. Kau tidak tahu betapa banyak penderitaan yang kurasakan untuk bersamamu. Kau juga tidak tahu berapa kali aku bertengkar dengan kakek untuk bisa pulang dan bertemu denganmu. Pukul aku saja. Selama kau memaafkanku, apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Memukulmu akan menodai tanganku. Jika kukatakan aku selalu mencintaimu, akankah kau percaya padaku, jika ini caramu mencintaiku? Maka lebih baik aku tidak menginginkannya. 3 tahun ini aku juga tidak baik-baik saja. Kau tahu betapa sakitnya hatiku saat kulihat kau dan kepala sekolah masuk hotel? Sangat menyakitkan. Setiap hari aku mabuk-mabukan, membius diriku dengan alkohol. Aku menghapus semua kontakmu. Aku takut kehilangan harga diriku, tak kuasa untuk menghubungimu. Tapi kamu bahkan tidak pernah bertanya padaku sekalipun. Aku sebenarnya ingin bertanya padamu. Tapi kemudian aku menerima kabar kamu pindah sekolah ke luar negeri. Saat itu kamu hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin bisa masuk sekolah bisnis semahal itu? Jadi, sejak awal kamu tidak pernah mempercayaiku. Kamu menganggapku wanita yang matre dan hanya mementingkan uang sejak awal. Saat itu Yun Yanro terus membisikkan hal-hal buruk di telingaku. Kau membuatku salah paham. Saat itu aku sangat menderita. Aku tidak berani bertanya. Aku takut mendengar kabar buruk. Jadi aku memilih untuk membius diri sendiri. Mengira selama aku tidak bertanya. Kau selamanya tidak polos di hatiku. Sekarang mengatakan ini apa gunanya? Ketinggalan ya ketinggalan. Hanya membuktikan kita memang tak berjodoh. Kau kembali di ambang pertunanganku. Kakak salah paham. Ini menunjukkan takdir kita memang bersama. Tuhan membuatku melihat segalanya. Dan membuatku melepaskan keterikatan pada perasaan ini. Biarkan aku melihat isi hatiku sendiri. Jangan mencariku lagi. Kita sudah berakhir. Tidak, aku tidak akan menyerah padamu, Tuan Qin. Kau pikir dengan statusmu, kau pantas untuk novelis kita? Aku akan berusaha untuk membuktikan bahwa aku pantas untuknya. Xiao Shuang akan segera menikah. Pasangan pernikahannya adalah seorang pangeran luar negeri. Mereka sudah bersahabat sejak kecil. Meskipun kamu berusaha seumur hidup, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah yang dia katakan benar? Yunho mengatakan kamu benar-benar akan menikah dengan pangeran? Apa yang dia katakan benar? Saya memang sudah bertunangan. Tidak lama lagi saya akan menikah. Saya juga akan meninggalkan tempat ini, dan tidak akan kembali. Jangan pergi, aku tidak percaya kamu benar-benar mencintainya. Mencintai. Dulu aku percaya pada cinta. Tapi aku terluka parah. Sekarang aku menyadari hanya kepentingan yang paling bisa diandalkan. Tuan Qin, jika kau masih mengganggu keponakanku, hati-hati, kami akan bertindak terhadap perusahaan Qin. Kau pikir aku takut? Kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kau bilang aku harus pergi. Silakan datang. Kakak Qin Mui. Bangun. Kak Qin Mui. Bangunlah, Kak Qin Mui. Kamu minum berapa banyak sih? Katakan. Yun Wushuang. Aku tahu ini salahku. Bisakah kau memaafkanku? Yun Wushuang, kau masih memikirkan wanita jalan itu? Aku sudah keluar dari keluarga itu. Di mana kekurangan diriku dibandingkan dengannya? Yun Wushuang. Maafkan aku, ya. Apakah kau benar-benar mencintai Yun Yanro? Tidak, aku tidak pernah mencintai Yun Yanro. Yun Hong bilang kamu harus percaya padaku.
Kamu bahkan bisa sekejam itu padaku. Jangan salahkan aku. Semua ini karena Yunwu yang memaksaku. Nyesuo, kenapa kamu di sini? Kakak Sumuye. Aku datang kemarin untuk melihatmu. Kamu terlalu banyak minum dan bersikap seperti itu padaku. Pergi, cepat pergi. Sengaja. Sengaja, kan? Benar begitu. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani melukaimu? Tidak, aku sungguh mencintaimu. Diam. Jangan bilang ini kepada Yun Wushuang. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Datang ke dunia ini. Aku pasti tidak akan memberitahunya. Pergi. Tidak akan memberitahu Yun Wushuang. HMPH, bermimpi. Dia membuatku malu. Aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Pergi. Masuk. Xiao Shuang. Kakek sudah mendesak. Kapan kamu berencana untuk pulang? Kau pikir aku benar-benar akan pulang? Tapi itu hanya untuk membuatnya patah hati. Tampaknya kamu benar-benar sudah melepaskannya. Sepertinya ayahmu juga tidak akan memaksamu untuk menikah. Apa maksudnya? Sebenarnya, Direktur Yun sudah tahu tentang hal ini sejak awal. Bukan karena keduanya, tapi sebelumnya dia tidak tega memberitahumu kebenarannya. Dia pikir seiring berjalannya waktu, kamu akan melupakannya. Tapi aku tidak menyangka kamu keras kepala sekali. Maka kau menyuruhku pergi agar aku bisa melupakan dia dengan cinta yang baru. Ya, kau sedih selama 3 tahun itu. Kakek juga sangat sedih. Hanya saja, ia terbiasa bersikap serius. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa khawatirku padamu. Terkait kecurigaanmu pada kakek. Memperingatkan Kimuye untuk memutus kontak denganmu. Sebenarnya, kakek tidak pernah menyakitimu. Dulu aku yang tidak mengerti. Kau sedih. Jadi, kau berencana untuk tinggal berapa lama lagi? Sampai musim panas ini berakhir. Saya ingin kembali ke tempat yang pernah saya tinggali. Melakukan perpisahan terakhir. Setelah ini, saya mungkin tidak akan kembali lagi. Baik. Saya akan mengirimkan bodyguard untuk melindungi Anda secara diam-diam. Nona muda. Kami datang untuk meminta maaf kepada Anda. Ya, sebelumnya kami memang tidak tahu terima kasih. Kalian bisa menghukum kami dengan cara apa saja. Tapi bisakah jangan sampai memecat kami? Saya memecat kalian bukan karena kalian menyinggung saya. Tapi karena kalian sebagai karyawan Yunshi. Berani mengambil dan tidak menghormati pelanggan. Ini melanggar serius tujuan layanan Yunshi. Yun Yanro adalah atasan kami. Kami semua berada di bawah tangannya, seperti buah yang menjadi miliknya. Ya, kami juga tidak ingin. Saya tidak suka karyawan yang suka berdalih. Yun Yanro melanggar aturan perusahaan. Kalian bisa melaporkannya. Tapi kalian memilih untuk bersekongkol. Tidak perlu dijelaskan lagi. Keluar, saya tidak ingin mengulanginya.
Saya benar-benar hanya ingin melihat tempat yang dulu saya tinggali. Saya benar-benar tidak tahu kenapa saya tetap di sini. Niu Shuang, saya ingin bicara denganmu. Tidak ada yang perlu saya bicarakan. Saya akan segera pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis Qin. Tuan Qin, pergi kemanapun Anda suka. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya ingin memberitahumu. Selama kamu belum menikah, aku akan terus menunggumu. Bisakah kau berhenti mengganggu aku? Kau pikir setelah semua ini terjadi, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan bersamamu tanpa beban di hati? Yun Wushuang tidak sejahat itu. Kau tidak perlu merasa terbebani. Aku tidak memaksamu melakukan apapun. Jangan muncul di depanku kalau kau tidak mau memberiku tekanan. Apa artinya bunga dan bekal makan siang ini? Lalu apa artinya perkataanmu hari ini? Aku tahu kau akan segera pergi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jadi, aku ingin mengatakan yang sebenarnya sebelum kau pergi. Sudah selesai kau bicarakan? Setelah mengatakannya, ayo pergi. Sama sekali tidak boleh berhati lembut. Istri Yun Wushuang. Nona Yun, kau boleh membenciku, boleh menyiksaku. Tapi kumohon lepaskan ayahku. Ayahku sudah tua. Dia tidak boleh dipenjara. Ayahmu melanggar ketentuan kontrak. Menyebabkan kerugian besar pada reputasi Yun. Kenapa aku harus melepaskannya? Yuningrong, kau harus mengerti. Aku ini pengusaha, bukan dermawan. Aku bisa meninggalkan Kimuyan. Aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Kamu kira aku peduli dengan ini? Dia bersama siapa, itu bukan urusanku. Pergilah dari sini. Jangan buat keributan. Aku bisa melihat kalau kamu masih mencintainya. Kamu buta, tak perlu bohong padaku. Lihat saja tatapan matanya, sama seperti tatapan mataku dulu saat melihatnya. Sun Yanrong, tolong kamu pahami situasinya dengan jelas. Bahkan tanpa aku. Sekarang Qin Wei juga tidak akan menerima. Aku tahu. Dia sangat ingin aku mati. Tapi tidak masalah. Kamu hamil dengannya, kan? Kamu hamil anaknya. Ya. Kami bersama sejak setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu dia memohon bantuan. Saat aku berbalik, aku tidak menyangka akan berbalik dan tertidur bersama Yun Nian. Qin Wei, kemampuan aktingmu sangat bagus. Jika kamu bisa membiarkan aku dan ayahku pergi, jangan pecat kami. Beri kami 10 juta. Jangan sampai menggugurkan anakku. Masih bermimpi. Lalu apa hubungannya anak Qin Feng Yi dengan aku? Aku adalah pewaris Mingxi. Cucu perempuan dari orang terkaya di Asia. Kamu butuh pria apa? Tidak akan mendapatkan sampah seperti itu. Jika kamu suka, ambil sendiri. Apakah dia benar-benar sudah melepaskannya? Maaf, apa aku membuatmu menunggu lama? Aku masih akan menunggumu seumur hidupku. Waktu seperti ini tidak masalah. Aku tidak percaya itu. Siapa yang tahu apakah di tengah jalan kamu akan jatuh cinta pada gadis lain? Tentu tidak. Aku, Qin Muye, hanya akan mencintai satu orang seumur hidupku, Yun Wushang. Lalu bagaimana jika kau menipuku? Jika aku menipumu, pukul aku saja. Aku tidak akan memukulmu. Tapi jika kau menipuku, aku akan meninggalkanmu. Dan tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Jika aku menunggumu seumur hidup, maukah kau menatapku sebentar? Apakah kamu baik-baik saja?
Maaf, bro. Bolehkah kamu mengembalikannya padaku? Hei. Kamu mengikuti aku? Aku tidak mengikuti. Aku hanya mendengar kamu datang. Jadi aku datang untuk mencoba peruntungan. Kau ini sudah mau jadi ayah. Kau masih melakukan hal-hal kekanak-kanakan? Ayah. Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Yun Nianrong sudah memberitahuku. Dia hamil anakmu. Yun Nianyo hamil. Tidak, tidak mungkin. 2 minggu lalu kau masih bersama Yun, kan? Itu kecelakaan. Lagi pula, belum tentu anak yang dikandungnya anakku. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Tenang, dia mencari masalah padamu. Benarkah? Maaf, aku akan mengurusnya. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Semoga kamu menepati janji. Semoga aku selamat. Anak ini pasti milik Tuan Qin. Tuan Qin, Yun Nianro, kamu cari mati. Aku dengar dari Yun Wushuang, kamu hamil anakku. Memang benar aku hamil anakmu. Ayo pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Apakah itu benar anakku? Jika bukan milik Yun Nianro, aku akan membuatmu mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Ayo. Anaknya memang milikmu. Lepaskan aku, kamu melukainya. Ah. Perutku sakit. Kalau itu anakku, kau pikir aku akan membiarkanmu melahirkan? Aku ini darah dagingmu sendiri. Orang sepertimu pantas melahirkan anakku? Pergi. Xiao Shuang, apa kau masih ada barang yang ingin dibawa? Tidak ada. Ayo pergi. Ayo, semoga kamu tidak lagi bersedih di masa depan. Di mana Yun Wushuang? Dia sudah pergi. Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu Xiao Shuang. Kalau tidak, setiap kali aku bertemu kamu, aku akan memukulmu. Tidak, aku harus memberitahunya. Yun Jianzong tidak mengandung anakku. Bing Shuang, kumohon jangan pergi. Benar-benar takdir yang menyakitkan. Sun Yanrong. Kukira kau sudah kembali ke negara asalmu. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Yun Wushuang. Apa kabar? Kamu tahu aku akan melewati sini. Jadi, aku mengatur dia untuk membersihkan di sini. Tidak, ini adalah jam kerjanya. Dia setiap hari akan membersihkan di sini. Jangan mengikuti. Tidak, seumur hidup ini aku akan terus mengikuti kamu.